Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Anvita Zahra, NRP 2402004. Di sini saya akan menjelaskan tentang rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu jurusan yang berada di Politeknik Kesejahteraan Bandung. Rehabilitasi sosial itu apa sih? Rehabilitasi sosial merupakan gabungan antara kata re yang berarti kembali dan habilitasi adalah kemampuan. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 436 KTP 1/2018 sebagai salah satu syarat untuk pengajuan perubahan kelembagaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yang kemudian diresmikan pada bulan Juli 2019. Untuk tujuan pelaksanaan rehabilitasi sosial secara terperinci tersedia dalam beberapa bagian. Yang pertama ada memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran, serta tanggung jawab terhadap masa depan diri dan keluarga. Yang kedua ada memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Yang ketiga, selain penyembuhan secara fisik, juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh. Yang keempat, penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis, dan sosial. Nah, sini juga ada profil lulusan rehabilitasi sosial. Yang pertama itu ada pelaksana rehabilitasi sosial. Yang kedua ada konselor rehabilitasi sosial. Yang ketiga ada pengelola program rehabilitasi sosial. Yang keempat itu ada analis rehabilitasi sosial. Prinsip praktik pekerjaan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial adalah penerimaan, individualisasi, sikap tidak menghakimi, rasional, kerahasiaan, empati, ketulusan, kejujuran, penentuan nasib sendiri, mendiskriminasi, dan mawas. Rehabilitasi sosial itu membantu apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada orang yang menderita atau mengalami permasalahan sosial, disebut juga dengan penderita masalah sosial atau PMS. Dan juga ada orang dengan sebutan PMS itu adalah orang yang melanggar norma-norma masyarakat dan adat istiadat yang berlaku, atau disebut secara ilmu sosial adalah orang-orang yang melanggar patologi sosial. Nah, metode praktik pekerjaan sosial itu ada 3. Yang pertama itu ada individu dan keluarga, namanya mikro. Mikro itu merupakan kegiatan yang digunakan untuk membantu individu dan keluarga dalam memecahkan masalah penerima pelayanan. Yang kedua itu ada metode praktik pekerjaan sosial dengan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat atau makro, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima pelayanan dengan mengoptimalkan potensi dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga itu ada metode praktik pekerja sosial dengan kelompok atau mezo, merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu melalui kelompok yang dibentuk secara sadar dan berinisiatif sebagai pemecah masalah. Kasus rehabilitasi sosial yaitu di Kemensos itu siap rehabilitasi sosial 305 orang anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Hari Hikmat dan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kanya Eka Santi menghadiri relasi perkara tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap 305 orang anak oleh warga negara asing Prancis yang di Gedung Krium Polda Metro Jaya. Menurut penyidik, diperoleh keterangan bahwa VAC melakukan pencabulan dengan kedok fotografi terhadap anak perempuan di bawah umur.
Modus operandinya, tersangka biasa berjalan-jalan ke kerumunan anak-anak jalanan, lalu mereka didekati dan dibujuk selanjutnya diajak atau ditawarkan menjadi foto model anak yang dianggap mau dibawa ke hotel. VAC dalam menjalankan aksinya dengan menyetubuhi anak korban sambil divideokan menggunakan 3 buah kamera. Beberapa di antaranya tersembunyi. Jika ada anak korban yang menolak untuk disetubuhi, maka akan mendapat perlakuan kasar berupa dipukul, ditendang, dilempar, dan tidak diberikan uang. Anak korban yang mau disetubuhi diberikan imbalan sebesar 250.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Kemensos siap menampung korban apabila diperlukan untuk direhabilitasi sosial di beberapa balai yang ada di sekitar Jakarta, tentunya apabila diberikan mandat untuk melakukan rehabilitasi. Kami siap dengan segala sumber daya yang ada untuk mensupport selama proses hukum berlangsung, dan tentunya pemulihan psikososial pada korban yang berjumlah 305 anak, ujar Juliari. Dirijen Rehabilitasi Sosial Hari Hikmat menyampaikan bahwa upaya pencegahan tetap dilakukan untuk tidak pernah putus. Kemensos telah melibatkan berbagai pihak termasuk kampanye nasional untuk perlindungan anak. Untuk kasus atau wilayah tertentu memang masih perlu ditingkatkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.